Halo, halo, halo. Ohayo, konnichiwa, konbawa. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Selamat datang di channel Fun Auto Edu, belajar otomotif dengan cara yang menyenangkan. Kali ini kita akan belajar bareng mengenai sistem pemindah tenaga pada kendaraan roda 4. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu sistem pemindah tenaga? Yang tahu boleh mengacungkan tangan. 1, 2, 3. Oke, jadi sistem pemindah tenaga atau biasa disebut powertrain system pada sebuah mobil merupakan sistem dengan fungsi memindahkan tenaga mekanik yang berasal dari putaran mesin hingga sampai ke roda. Sistem ini bermanfaat untuk mendukung fungsi gerak mobil. Sistem pemindah tenaga pada mobil dibedakan berdasarkan sistem penggerakannya. Ada 3 sistem penggerak, yakni yang pertama front wheel drive atau FWD, yang kedua rear wheel drive atau RWD, dan yang ketiga ialah four wheel drive atau 4WD. Pada video kali ini, yang akan dibahas adalah sistem pemindah tenaga jenis front engine front wheel drive. Pertama-tama akan aku jelaskan mengenai nama komponen, kemudian diikuti dengan fungsinya ya. Oke, pada kendaraan front engine front wheel drive atau kendaraan dengan posisi engine di bagian depan kendaraan dan roda penggerak yang juga berada pada bagian depan kendaraan, untuk komponen yang pertama pada sistem pemindah tenaganya ialah komponen yang bernama kopling. Kopling terletak setelah flywheel seperti tampilan yang ditunjukkan pada pointer di sini. Kopling terletak pada bagian dalam dari komponen yang aku tunjuk dengan pointer ini. Dan komponen yang dapat teman-teman lihat di sini ialah rumah kopling. Rumah kopling biasa disebut juga dengan clutch housing. Kopling sendiri berfungsi untuk memutus dan menghubungkan daya yang dihasilkan oleh engine menuju ke komponen selanjutnya, yakni komponen yang bernama transmisi. Komponen yang disebut dengan transmisi ialah komponen yang bersebelahan dengan clutch housing, seperti gambar yang ditunjukkan oleh pointer di sini. Jadi, ini adalah clutch housing dan sebelah kanannya ialah transmisi. Di bagian dalam transmisi terdapat kombinasi roda gigi yang berfungsi untuk mengubah torsi yang dihasilkan oleh engine dan sekaligus mengubah putaran yang dihasilkan. Ada yang tahu maksudnya bagaimana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, maksudnya ialah apabila torsi dibesarkan, maka putaran diperlambat. Begitu juga sebaliknya, jika torsi diperkecil, maka putaran akan menjadi lebih cepat. Selanjutnya, setelah daya melewati transmisi, maka daya diteruskan ke diferensial seperti ilustrasi yang ditunjukkan dengan pointer tersebut. Nah, ini adalah gambar diferensial. Diferensial, transmisi, dan clutch housing umumnya disebut dengan transaxle. Lalu, mengapa sih disebut dengan transaxle? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak ada? Oke. Jadi, disebut dengan transaxle karena pada kendaraan front engine front wheel drive, transmisi sangat berdekatan atau berhubungan langsung dengan diferensial, sehingga bisa disebut dengan transaxle. Diferensial di sini berfungsi untuk meneruskan daya dari transmisi ke drive shaft. Yang kedua, untuk membedakan putaran antara roda kiri dan roda kanan pada saat mobil berbelok. Drive shaft sendiri merupakan sebuah poros yang berfungsi meneruskan daya dari diferensial menuju ke komponen selanjutnya, yakni drive axle. Drive axle ada pada roda bagian kiri maupun bagian kanan. Drive axle sangat istimewa. Drive axle dapat meneruskan daya walaupun pada sumbu yang tidak sama.
Kita lihat di sini, sumbu putar dari drive shaft berada lebih tinggi dibandingkan dengan sumbu putar roda. Keren kan drive axle? Drive axle memiliki mekanisme yang unik di bagian dalamnya. Drive axle meneruskan daya dari drive shaft menuju ke wheel hub. Pada wheel hub biasanya terpasang disc brake dan tentu saja terpasang pelek. Jadi, alur penerusan daya dari front drive axle menuju ke wheel hub yang ini. Kemudian dari wheel hub daya diteruskan ke pelek, dan dari pelek daya diteruskan ke ban. Daya yang berada pada ban kemudian diteruskan ke permukaan jalan, sehingga mobil yang kita tumpangi dapat bergerak berpindah. Seperti itu teman-teman. Apakah sudah jelas pelajaran kali ini teman-teman? Sudah jelas? Oke, aku kira cukup mengenai materi sistem pemindah tenaga kali ini. Jika ada saran maupun hal lain yang kalian bingungkan mengenai materi yang kita bahas pada pertemuan ini, mari kita saling berdiskusi pada kolom komentar ya. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sayonara, bye-bye.